Terus yang terakhir ini pernafasan. Memang tidak disadari pasti, paling cuman pusing-pusing saja. Namun untuk waktunya itu lebih lama pernapasan ya, gitu. Karena tubuh itu masih banyak memiliki cadangan oksigen. Next. Mohon maaf Kak Suzana, waktunya sudah menunjukkan 8.45, waktunya kurang 15 menit. Oke ya, terima kasih sudah diingatkan. Langsung saja ya, berarti kita percepat ya. Pencernaan ya. Untuk racun di pencernaan ini biasanya diakibatkan dari obat-obat. Nah, makanan yang mengandung racun, singkong ya, gadung ya. Lalu obat nyamuk dan makanan atau minuman beralkohol. Tuh, next. Selanjutnya, oke. Nah, gejala dan tandanya ini biasanya kalau untuk pencernaan pasti ya, mual muntah, nyeri perut, napas bau, ya, luka daerah mulut, ya, produksi liur berlebih. Nah, ini harus diperhatikan. Next. Selanjutnya, ya, belum. Ini sebelumnya penanganannya dulu. Penanganan untuk, yuk sebelumnya lagi. Apa? Lagi. Ini pernafasan. Sebelumnya. Yang pencernaan dulu, pencernaan. Nah, kan ini gejala dan tanda. Oke, next. Penanganannya ada. Oh, ini nganu dulu ya, berarti ya. Ini tanda dan penyebabnya dan gejalanya dulu. Nanti untuk penanganannya berarti di akhir berarti. Nah, ini yang kedua. Ya, ini kan pencernaan. Oke, next. Selanjutnya, satu slide. Oh, oke. Di pernafasan ini gejala dan tandanya adalah sianosis. Sianosis itu kebiruan. Kebiruan pada tubuh, pada jaringan, biasanya biru-biru itu di bagian perifer atau di bagian ujung. Kita punya ujung di bagian tubuh itu apa? Tangan, kaki, ya, bibir, telinga. Nah, ujung-ujung itu. Nah, terus napas bau, batuk, suara parau gitu. Next. Ya, selanjutnya. Nah, ini untuk absorpsi ya. Absorpsi itu yang masuk ke jaringan tubuh kulit gitu ya. Itu ada zat kimia, tanaman bisa tanaman beracun ya. Binatang kecil seperti ulat, ubur-ubur, tersengat ya. Oke, next. Nah, ini tanda gejalanya reaksi kulit, daerah kontak kemerahan, nyeri, melepuh ya. Anafilaktik shock, shock karena alergi. Anafilaktik. Oke, next. Nah, kalau injeksi atau langsung ke peredaran darah itu biasanya obat suntik ya atau gigitan atau sengatan binatang ular atau kalajengking yang beracun. Oke, lanjut. Nah, tandanya luka daerah suntikan atau gigitan itu biasanya langsung biru gitu ya. Begitu lukanya masuk biru, nah nyeri, kemerahan, perubahan warna bisa terjadi akibat gigitan ular. Next. Lanjut. Nah, ini penanganannya ya secara umum. Awas bahaya racun, jadi kita harus melakukan perlindungan diri dulu. Ya.
keluarkan korban dari daerah berbahaya. Jika misal itu ada ular, mungkin ularnya kok bahaya ya. Nah, keluarkan saja korban dari lingkungannya ular. Nah, terus ABC perhatikan airway breathing circulation. Lalu bila racun melalui kulit atau kontak, buka pakaian korban, bersihkan sisa racun. Nah, bilas dengan air kecuali racun yang bereaksi dengan air. Ada zat kimia yang ketika dikasih air itu malah menyebar. Nah, seperti bubuk gitu ya, bubuk gitu kan. Terus kalau misal wah ada bubuk nih. Nah, kalau misal ada bubuk, kalau lebih baik tuh disingkirkan dengan DCK gitu. Kalau misal dikasih air, takutnya nanti malah lebih parah. Itu ada ya. Beri oksigen pada korban, amankan muntahan untuk diidentifikasi. Biasanya kita lihat tuh cairan muntahan apa yang dikeluarkan, hitam, merah, ya, kuning, pekat, cair, isinya apa gitu ya. Atasi shock bila ada, pantau tanda vital dan rujuk. Oke, next. Nah, ini yang via pencernaan ya. Encerkan racun bisa dengan susu, degan, atau air putih, atau beri anti racun ya. Putih telur. Jangan memberi susu pada korban yang keracunan mengandung fosfat. Nah, keracunan mengandung fosfat kenapa tidak boleh dikasih susu? Karena susu juga mengandung fosfat ya. Jadi bisa memperparah korban. Keluarkan racun dengan rangsang muntah. Nah, keluarkan racun dengan rangsang muntah ini boleh dilakukan dan efektif apabila kurang dari 2 jam dari keracunan. Ya, semisal tadi baru 2 menit, berarti masih diproses di lambung nih. Nah, boleh dikeluarkan. Muntah kalau bisa dimuntahkan gitu ya. Nah, tapi kalau lebih dari 2 jam, kenapa sih kok takarannya 2 jam? Karena 2 jam itu kurang lebihnya itu penggodokan di lambung. Nah, kalau masih di lambung ini cairannya itu masih bisa keluar melalui mulut. Tapi kalau sudah melalui selang usus ya. Kalau sudah melalui usus itu sudah tidak bisa, sudah tidak efektif untuk dikeluarkan. Ya, itu sudah ada pintunya. Bisa masuk, sudah nggak bisa keluar. Nah, kalau udah dari usus ini biasanya harus langsung ke bawah, lewat anus gitu ya. Tidak boleh memberi rangsang muntah bila. Nah, walaupun masih 2 menit, ternyata yang diminum itu minyak ya, minyak tanah. Nah, tidak boleh dirangsang muntah ya. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan, kalau untuk rangsang muntah itu biasanya asam lambung tinggi. Nah, itu membahayakan. Asam lambung tinggi, dia menelan minyak, terbakarlah sudah itu lambungnya dia. Ya, itu bisa memperparah. Ya, lalu bisa tidak boleh memberi rangsang muntah apabila menelan asam atau basa terlalu kuat. Ya, yaitu seperti minyak ya, asam terlalu kuat. Gitu. Korban kejang atau ada bakat kejangnya ini bisa menimbulkan kejang juga ya, bisa menimbulkan kalau untuk dia punya bakat kejang ya, itu bisa mengaktifkan atau tidak sadar. Ketika tidak sadar tidak boleh tuh langsung tangannya kita ngerogoh gini agar dia muntah, tidak boleh ya gitu. Oke, next. Nah, penanganan gigitan ular. Nah, di sini ada DRABC. D itu danger ya, keluarkan dari bahaya dulu. Dangernya dikeluarkan dulu, maksudnya diatasi dulu ya. Lalu ada R, respon, airway breathing circulation. Ya, diperhatikan. Lalu tenangkan korban, rawat luka. Tenangkan korban ini sangat perlu karena dia jantung itu tidak memompa, agar tidak memompa lebih cepat. Ketika jantung memompa lebih cepat, maka racun yang ditularkan akan semakin menyebar lebih cepat. Karena kan racunnya dari darah tuh. Nah, itu.
rawat luka, imobilisasi, posisi lebih rendah dari jantung, dan bidan. Oke, rujuk. Oke, next. Yuk. Ya, mau selesai nih. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Susana. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk materi kali ini? Bisa satu atau dua. Saya Silakan, Dek. Halo. Saya Azahra Marisa Lubna dari kelompok 21. Ingin bertanya, Ya, Pak, alergi itu termasuk keracunan ya? Terus kalau misalnya kecil tuh nggak ada alergi, terus besarnya tuh ada alergi, itu gimana ya menurut pendapat kakak? Udah, terima kasih. oke, terima kasih. Ini mau ditampung dulu apa langsung dijawab satu-satu? Dijawab satu-satu juga boleh, Mbak. Oke, langsung saja ya. Alergi itu termasuk keracunan ya? Bisa terjadi keracunan. Jadi gini, yang namanya keracunan itu adalah zat yang tidak sinkron pada tubuh kita. Ya, jadi zat itu tidak diterima oleh tubuh kita. Itu merupakan tanda bahaya dari tubuh kita. Nah, alergi itu juga bisa terjadi. Gitu, alergi. Nah, ini juga menyangkut sama pertanyaan yang kedua ya. Jika kecil tidak memiliki alergi, tapi ketika besar memiliki alergi, itu bisa nggak sih? Kan gitu. Bisa juga. Karena untuk sistem dari tubuh kita ini berkembang, ya, berkembang. Jadi bisa jadi nih, dulu saya makan udang, ya makan udang 1-2 ekor itu tidak masalah. Nah, namun ketika sudah besar itu makan udang, nah timbul gejala-gejala seperti bengkak. Nah, itu. Nah, berarti itu yang disebut alergi, ya. Alergi itu pengertiannya adalah ya seperti keracunan, benar. Nah, tapi apakah semua alergi itu keracunan? Tidak. Ya, ada alergi kan tingkatannya ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah, ya. Itu tergantung dari tubuh kompensasinya. Nah, untuk keracunan ini biasanya ditimbulkan penyebabnya itu lebih kita lihat dari sebabnya sebabnya ya. Jadi kalau semisal nih udang ya, saya makan udang, saya tidak masalah. Nah, tapi Anda makan udang itu bermasalah. Nah, itu yang namanya alergi. Gitu. Tapi kalau untuk keracunan itu sudah pasti semuanya pasti bermasalah. Gini. Jadi saya minum obat nyamuk pasti menimbulkan reaksi. Anda minum obat nyamuk pasti menimbulkan reaksi. Kucing kalau minum obat nyamuk itu pasti menimbulkan reaksi. Nah, itulah yang dinamakan keracunan. Ya. Jadi alergi itu sama keracunan itu yang ditimbulkan sama, respon penolakan pada tubuh. Tapi penyebabnya itu yang beda, ya. Penyebabnya beda. Jadi sumbernya itu lebih bermacam alergi daripada keracunan. Kalau keracunan itu yang pasti-pasti. Nah, apakah alergi juga bisa dimasukkan ke kasus keracunan? Itu bisa. Jadi gini, semisal ya, kan saya makan udang, saya tidak apa-apa. Anda makan udang, Anda menimbulkan alergi. Alergi yang disebabkan apa? Bentol-bentol di bagian pernafasan. Bentol pernafasan akhirnya tertutup. Nah, terus akhirnya untuk nafas dia
susah. Nah, itu bisa disebut keracunan juga. Keracunan apa? Keracunan udang. Paham ya? Jadi untuk keracunan ini biasanya kasusnya itu penyebabnya sudah bisa dibedakan dengan alergi. Ya. Kalau suhu nih, saya suhu dingin, kita sama-sama di puncak ya. Sama-sama di -2 misal, -2 derajat. Saya tidak masalah. Nah, dia mengalami kemerahan sampai bentol-bentol semua. Nah, itu karena efek alergi. Ya. Tapi kalau untuk keracunan itu pasti mayoritas orang akan mengalami dampaknya. Gitu. Terus untuk kenapa waktu kecil itu bisa, waktu besar itu kenapa waktu kecil itu tidak terjadi alergi, terus waktu sudah besar bisa terjadi alergi. Atau mungkin alergi bisa hilang. Ya. Dulu waktu makan udang